Ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Sallu ala Nabi Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Ayat demi ayat dari surah Ar-Rum sudah kita bahas. Bicara mengenai pernikahan, bisa difahami bahwa pernikahan menjadi ibadah jika didasari karena Allah, niatnya lillahi ta'ala. Dan dalam pernikahan juga tidak mudah karena pernikahan adalah awal dari segalanya. Awal untuk membimbing istri, anak dan keluarganya menuju ke surganya Allah. Kita akan lanjutkan kajian kita dari surah Ar-Rum, kali ini ayat ke-26 dan ayat 27 ya, bersama dengan guru kita Kiai Haji Abdul Kafi. Silakan Kiai, fadhol. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Adik-adik masih semangat? Alhamdulillah. Pemirsa Cahaya Hati dimanapun Anda berada, melanjutkan ayat daripada surah Ar-Rum ayat 26 dan 27. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lahu man fis samawati wal ard kullun lahu qanitun. Bagi Allah Subhanahu wa taala itu adalah kepunyaannya langit dan juga bumi, dan semuanya tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kalau kita tarik terkait dengan nikah, nikah adalah syariat yang Allah berikan kepada manusia atas dasar rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu. Maka paling tidak tak kala kita ingin menikah, yang harus dipersiapkan dan yang harus kita ketahui adalah 5 hal. Yang pertama ya, 4 diantaranya sama, 1 diantaranya adalah berbeda. Yang pertama adalah sama-sama hidup. Apa? Sama-sama. Bisa nggak kita menikahi benda mati? Nggak bisa. Bisa nggak kita menikahi sesuatu yang tidak hidup? Tidak bisa. Oleh karena itu sama-sama hidup. Yang kita nikahi itu dia tahu dari wujudnya. Dia dapat merasa dan juga dia dapat bergerak. Sehingga tak kala dia mengetahui daripada hal tersebut, dia akan menghargai bahwa yang dicintainya itu adalah makhluk hidup. Yang dicintainya itu adalah manusia yang Allah ciptakan dengan begitu sempurna. Yang kedua, sama-sama manusia. Sama-sama Kenapa sama-sama manusia? Manusia adalah makhluk yang Allah hormati. Maka kelak nanti kalian memiliki pasangan atau kita yang telah memiliki pasangan, hormatilah pasangan suami istri kita sebagaimana Allah menghormati manusia. Jangan engkau pukul, jangan engkau kasarkan, apalagi berbuat zalim terhadap pasangan sendiri. Yang ketiga, sama-sama cinta. Sama-sama cinta. Kira-kira kalau nikah tanpa cinta bisa atau enggak? Enggak. Nikah itu harus dilandasi dengan mahabbah, artinya kecintaan. Dan orang yang cinta pastilah harus didasari dengan 2. Yang pertama kepada Allah, yang kedua adalah dengan pengorbanan dan juga rasa cemburu. Orang yang cinta, dia akan menjadikan Allah yang paling utama dan cintanya itu karena Allah. Itu yang paling bagus. Yang kedua, orang yang cinta sesama, misalkan ya pasangannya, ini menjadi momentum luar biasa. Kenapa? Orang dikatakan cinta kalau dia mampu berkorban. Betul? Orang dikatakan cinta kalau ada rasa cemburu di hatinya. Kelak nanti kalian punya pasangan atau yang di rumah sudah punya pasangan,
tapi ternyata hilang rasa cemburunya, hilang rasa pengorbanannya, ogah untuk lelah, pengennya enak-enak aja nikah tuh, pengennya dia show up, jalan-jalan. Hei, ini bukan drama. Hei, ini bukan film yang sampai berepisode-episode. Nanti begitu menikah, ini adalah kehidupan real. Maka masalah itu akan kompleks. Makanya harus sama-sama cinta. Orang yang sama-sama cinta dia akan mau berkorban. Yang keempat, sama-sama apa? Sama-sama dewasa. 1, 2, 3, sama-sama dewasa. Sama-sama dewasa. Orang yang melanjut jenjangnya ke pernikahan berarti dikategorikan dia sebagai orang dewasa. Sudah tidak dikatakan lagi jombloan dan jomblowati yang sedang bergalau hati. Betul? Betul? Pasti. Orang yang sudah dewasa dia mampu bertanggung jawab. Mampu untuk melakukan kewajibannya. Maka ada kalimat tadi sudah disinggung oleh guru kita Abi Amir. Ya, tentang ijab dan qabul. Ijab asal katanya dari wajaba. Kewajiban yang harus ditanggung. Maka orang dewasa dia mampu bertanggung jawab, memberikan nafkah kepada istrinya, menjaga istri, kehormatan keluarganya, yang istri juga melayani suaminya dengan baik. Itulah yang bagus. Maka yang terakhir, yang ini yang paling beda sendiri apa? Yaitu adalah laki-laki dan perempuan. Oleh karena itu kita menikah jangan sampai karena pengen tren, karena ingin show up kita menikah, atau apalagi mengikuti hawa nafsu. Kalau kita menikah mengikuti hawa nafsu, pasti ujungnya pernikahan akan hancur. Kalau pernikahan dilandasi dengan gengsi, ingin mendapatkan followers yang banyak, siap-siap pernikahannya akan hancur. Karena pernikahan haruslah dilandasi dengan yang namanya ridho. Karena Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Para santri. Halo. Hai. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Kita udah dapat ilmu dari guru-guru kita ya. Tadi guru kita Kiai Haji Abdul Kafi sudah menyampaikan kepada kita bahwa kita sebenarnya semuanya ini adalah milik Allah ya. Betul. Hidup ada ketentuan dari Allah, menikah ada ketentuannya juga. Tujuan pernikahan jadi ibadah karena didasarkan niatnya lillahi ta'ala. Dan menjadi juga sesuatu yang baik buat kita jika kita juga sebagai suami ya memperbaiki diri kita untuk bisa menjadi imam yang baik bagi istri dan anak-anaknya. Sebagai istri juga wajib untuk menambah keilmuan dalam rangka untuk menjadi ibu bagi anak-anaknya, mendidik anak-anaknya supaya anak-anaknya menjadi anak-anak yang membanggakan bagi agama, bangsa, dan negara. Amin ya robbal. Amin ya robbal. Yang mau nanya siapa, angkat tangannya, silakan. Oke, ya. Yang pakai kacamata, silakan yang di depan. Yang di belakang juga kacamata tuh katanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jati Ibrahim Toba. Siapa namanya? Jati Ibrahim Toba. Jati Ibrahim. Ibrahim, silakan pertanyaan Jati Ibrahim. Kiai, saya izin bertanya, kenapa menikah itu dibilang menyempurnakan agama? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan yang bagus ya. Kita sering dengar menikah itu menyempurnakan agama. Dari mana kok bisa menyempurnakan? Kenapa bisa diistilahkan menyempurnakan? Sedangkan banyak juga pernikahan yang gagal. Ya, seperti apa sih pernikahan yang menyempurnakan agama? Fadhol Kiai. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, pernikahan merupakan menyempurnakan agama itu adalah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa barang siapa yang dia menikah dia telah sempurna daripada agamanya. Karena nikah itu adalah ibadah yang paling lama.
Karena ibadah nikah itu adalah ibadah yang salah satunya paling sulit dilakukan. Karena jangkanya panjang. Kemudian juga sulit dilakukan, terkadang orang itu kan di awal-awal aja tuh. Iya kan? Oleh karena itu dijadikanlah orang yang dia telah menikah maka sempurnalah agamanya. Artinya lengkap, dia telah melakukan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sempurna dari segi agamanya. Kenapa? Dia mampu memberikan nafkah kepada keluarga. Setiap sentuhan antara istri dan suami itu juga pahala. Setiap gerak-gerik yang dia baik itu juga mendatangkan pahala. Artinya kalau orang itu menikah, berarti dia telah memenuhi tanggung jawab dan juga menabung pahala yang luar biasa. Ya, menabung pahala yang luar biasa. Bahkan di dalam hadits qudsi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anha wa radhiyallahu an. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam qala Allah Ta'ala, ini hadisnya hadits qudsi. Idza ibtalaitu abdi, apabila aku menguji hambaku bihabibatai, dengan apa? Dengan dua hal yang dia cintai, fawattuhu minhumal jannah, maka aku akan sediakan baginya surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu ini harus kita jaga kesempurnaan agama kita, sehingga pernikahan kita juga menjadi ladang ibadah, menjadi ladang pahala untuk kita meraih ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak Kiai. Sudah terjawab belum Jati? Sudah ya, sudah terjawab ya, bahwa pernikahan itu menyempurnakan agama itu diambil dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tentunya pernikahan yang seperti apa? Ya pernikahan yang diniatkan lillahi ta'ala. Pernikahan yang suaminya selalu mau introspeksi diri. Pernikahan istrinya yang juga mau memperbaiki dirinya. Niatnya bukan karena suami, niatnya bukan karena istri, tapi niatnya adalah semata-mata karena Allah. Bukan merasa benar, bukan merasa siapa yang paling baik, tapi mau sama-sama mengajak istri, suami sama-sama menuju ke surganya Allah kelak. Amin ya robbal alamin. Baik, kita akan lanjutkan kajian kita. Setelah ini kedua orang guru kita akan bersama-sama dan menjawab pertanyaan dari para santri dan santriwati. Tapi sebelumnya saya ada pertanyaan Kiai. Ya, baik. Kalau ada orang ya memutuskan untuk tidak menikah, karena saya lihat ada di zaman Nabi orang yang memang tidak menikah, ya. Dan bahkan juga para para imam, ada juga yang tidak mau menikah, ya. Nah, apakah ini diharamkan di dalam Islam? Baik. Bagaimana Islam memandang ini? Jangan kemana